Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bagas Indra Saputra, Marianti, dan juga Muhammad Rijal Saputra. Di sini kami akan membahas mengenai pertemuan 19, yaitu nilai waktu terhadap uang. Nah, materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian dari time over value. Nah, dalam melaksanakan investasi di mana dana akan dikembalikan melalui penerimaan dividen yang akan diterima di masa yang akan datang, ini berarti pengeluaran investasi dilaksanakan saat ini, sedangkan penerimaannya akan didapatkan pada saat masa yang akan datang. Dengan demikian, kita dapat langsung membandingkan pengeluaran saat ini dengan penerimaan di masa depan. Nah, oleh karena itu, penerimaan yang akan diterima tersebut harus dihitung menjadi nilai sekarang agar bisa dikomparasikan dengan nilai investasi yang dikeluarkan pada saat ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konsep time over value. Yang pertama ada nilai yang akan datang atau future value. Nah, nilai uang yang akan diterima pada tahun mendatang itu dipengaruhi oleh tingkat bunga pada saat ini, yang mana dapat dicari dengan rumus seperti di gambar. Nah, jika berlaku pembayaran bunga lebih dari sekali dalam setahun, maka rumus yang dia gunakan adalah seperti di gambar sebelah. Nah, contoh kasus mengenai future value yaitu seperti PT Ampindo, yang mana PT Ampindo itu bermaksud untuk menyimpan uang sebesar 100 juta pada bank dengan bunga 18% setahun. Nah, dimungkinkan jika tidak ditumpukan untuk kegiatan operasional tidak akan dicairkan selama 5 tahun. Dalam pembayaran bunganya, pihak bank memberikan pilihan pada PT Ampindo akan melakukan pembayaran bunga setahun sekali ataupun setahun 4 kali. Nah, yang pertama kita diperintahkan untuk menghitung nilai uang tersebut pada setahun kemudian jika bunganya dibayarkan setahun sekali, dan juga jika bunganya dibayarkan setahun 4 kali. Nah, perintah yang kedua yaitu kita diperintahkan untuk menghitung pula nilai uang pada 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya yaitu pembahasan, yakni nilai pada uang setahun mendatang dengan bunga dihitung sekali setahun, yaitu dimasukkan ke dalam rumus seperti yang sudah ditampilkan, yaitu 100 juta dalam kurung 1 ditambah 0,18 menghasilkan 118 juta. Dan yang kedua, nilai uang pada setahun ke depan dengan bunga dibayarkan setahun 4 kali. Dengan hasil setelah dimasukkan ke rumus yaitu 100 juta dalam kurung 1 ditambah 0,18 menghasilkan 193.877.776. Kemudian terdapat contoh yaitu nilai sekarang atau present value atau PV, di mana nilai uang pada saat ini dari suatu penerimaan yang akan diterima pada masa yang akan datang dengan faktor penentu nilai bunga atau diskonto atau discounting factor, sehingga nilai sekarang jika penerimaan dinotasikan C adalah berikut seperti yang dimasukkan ke dalam rumus. Terdapat dua rumus, di mana yaitu P sama dengan C dalam kurung 1 dibagi 1 ditambah R. Kemudian selanjutnya yaitu P sama dengan C sama saja, namun sedikit berbeda di bagian pangkatnya. Selanjutnya, konsep time over value, di mana terdapat nilai akan datang pada anuitas, yaitu anuitas ialah nilai uang dari pembayaran dalam jumlah tetap untuk jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh tingkat bunga atau pengembalian. Dan rumusnya itu yaitu PVA, R, dan T sama dengan A, F, V, I, F, A dalam kurung R dan T. Contohnya yaitu anuitas 3 tahun dengan nilai 1 juta mengartikan menerima uang sebesar 1 juta selama 3 tahun. Maka 1 juta untuk 3 tahun dengan bunga atau rate sebesar 10% dengan rumus FVART sama dengan A FVIFART, yaitu FVA 10%, 3 sama dengan 1 juta dikali 3,31 sama dengan 3.310. Selanjutnya, nilai sekarang anuitas atau annuited present value, yaitu anuitas yang dibayar atau diterima dengan konstan pada saat ini. Dengan rumus yaitu seperti yang tadi, PVART sama dengan
A 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung dibagi R. Ada sedikit perbedaan seperti yang tadi. Kemudian contohnya yaitu sebuah angsuran anuitas sebesar 1 juta dibagi tahun untuk masa 3 tahun dengan tingkat bunga yaitu 10%. Seperti tadi, kita masukkan lagi ke dalam rumusnya dan menghasilkan 1 juta, kemudian 1 dikurang 1,10 dibagi 10, yang menghasilkan 2.487. Selanjutnya, pembayaran tahunan untuk akumulasi merupakan nilai uang yang harus sebenarnya dibayarkan per tahun untuk sebuah nilai tertentu pada suatu akhir periode tertentu. Diketahui pada contoh sebuah deposito sebesar 10 juta rupiah untuk masa 5 tahun dengan tingkat bunga sebesar 10%. Nilai ini dirumuskan dengan A sama dengan FVART dibagi FVIFART, di mana nilai FVART-nya sebesar 10 juta dan FVIFART-nya sebesar 6,1051 yang memperoleh hasil 1.637.975 rupiah per tahun. Nilai FVIFART didapat dari tabel dengan masa 5 tahun dan tingkat suku bunga 10 tahun. Lalu, pembayaran anuitas tahunan pelunasan atau pembayaran untuk sebuah nilai yang kita peroleh saat ini dalam jumlah tetap per tahun dalam periode tertentu untuk nilai sekarang dengan pertimbangan suku bunga. Pada contoh diketahui pinjaman sebesar 20 juta untuk masa 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 10 tahun, maka nilainya dirumuskan dengan PVART dibagi PVIFART sama dengan nilai PVART-nya sebesar 20 juta dan nilai PVIFART-nya sebesar 2,4869 yang menghasilkan 8.042.141 per tahun, di mana nilai PVIFART ini didapat dari tabel dengan masa 3 tahun dan bunga 10 tahun. Lalu nilai PVART ini sebesar 2,4869. Selanjutnya, menentukan suku bunga. Metode ini digunakan untuk menentukan tingkat suku bunga dari pinjaman yang kita lakukan ataupun tabungan yang kita miliki. Untuk menentukan suku bunga dirumuskan dengan VFM sama dengan PO buka kurung 1 ditambah R pangkat N, di mana disederhanakan lagi menjadi PO FVIFM. Pada sebuah contoh diketahui sebuah pinjaman sebesar 1 juta rupiah dengan tingkat pengembaliannya sebesar 1.762.300 rupiah untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk menentukan suku bunga tersebut, pertama-tama kita mencari nilai VIFM terlebih dahulu dengan rumus PVM dibagi PO, di mana PVM itu sebesar 1.762.300 dengan PO-nya sebesar 1 juta. Lalu hasil FVIFM ini kita cari di tabel berapakah tingkat suku bunga yang berada pada nilai 1,7623 ini. Terlihat pada tabel, ternyata nilai tersebut berada pada tingkat suku bunga 12%. Jadi pada contoh tersebut, suku bunganya sebesar 12%. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai nilai waktu terhadap uang. Terima kasih telah menonton. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.